stamina ikhlas ini betul-betul memang harus dijaga dan dia long term. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Semoga puasa kita terus mendorong kita meningkatkan iman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi tadabbur harian Ramadan bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Dan tema kita masih tentang sedekah. Pada kali ini akan menekankan pada aspek etika orang-orang yang bersedekah. Seperti apa? Karena salah beretika setelah bersedekah itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sayang sekali kalau sampai itu terjadi. Dan seperti apa? Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Lalu Mabrul, MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, syukron Ustadz Imam. Tema yang coba kita ingin tadabburi, kita ingin diskusikan adalah surat Al-Baqarah ayat 262 dan 264 sampai 264. Menurut kami ini adalah tema yang sangat perlu menjadi perhatian dan introspeksi ya bagi para munfik atau muzakki, para munfik dan muzakki. Jika ini terlalaikan, maka bisa jadi apa yang telah diinfakkan atau apa kebaikan yang sudah dikeluarkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah ya, di samping kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kita juga dituntut bagaimana cara sih untuk memberikan sesuatu itu sehingga betul-betul juga dirasakan. Maksimal. Bukan saja materinya yang diterima, tapi perasaan yang menerima juga senang. Ya. Harus dijaga juga. Harus dijaga. Nah, di sini ayat 262 sampai 264 Allah menjelaskan lebih spesifik dan bisa kita katakan tekstual lah. Allah mengatakan allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Pesan pertama di sini para yang memberikan infak ya, atau yang munfik atau muzakki, jangan sampai ya, betul-betul kita diwanti-wanti jangan sampai kita membatalkan la tubtilu ya jangan sampai kemudian kita menghilangkan pahala infak kita ini karena cara kita yang tidak benar. Apa cara yang di sini? Bil manni wal adza. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bil manni wal adza. Manni itu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kalau bahasa orang ya. Wal adza, dan dengan cara yang menyakiti. Ya, mungkin kalau manni itu ya membangga-banggakan lah gitu ya, bahwa saya memberikan si fulan dan seterusnya. Nah, kalau bahasanya Kiai Haji Zainuddin, kalau bukan gue lo, kalau bukan gue, lo kagak ada apa-apanya, gitu. Nggak jadi orang sekarang. Nah, ini kan juga bagian dari man.
ya. Maka di dalam statement ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan yang luar biasa. Bahkan kalau membuat perbandingan begitu ya, membuat perbandingan, daripada kamu memberikan harta tapi dengan cara menyakiti orang, ini kira-kira ya perbandingannya, maka Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun. Berkata yang ma'ruf, yang baik, itu lebih utama, lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun minas sadaqati, ya. Qaulun ma'rufun khairun, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ya. Perkataan yang baik dan memberikan maaf, khairun min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang disertai dengan ada menyakiti. Ya, menyakiti. Ya, Masya Allah. Cara-cara yang tidak terhormat. Betul, cara-cara yang tidak terhormat. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, salasatun la yanzuruhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 nanti orang yang Allah tidak lihat pada tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya itu adalah orang yang memberi tapi menyebut-nyebut terus pemberiannya. Di antaranya itu menjelaskan adalah, ayat ini. Menjelaskan ayat ini. Jadi memberi tapi disebut-sebut terus. Ya mungkin sekali dianggap biasa, tapi kalau berkali-kali terus disebut begitu kan bisa menyakiti orang. Ya, bisa menyakiti orang. Maka lebih baik berkata yang ma'ruf, ya, yang baik itu bahkan lebih diutamakan daripada kita berimpak tapi disertai dengan menyakiti orang tersebut. Ya, konteksnya banyak lah ya. Dan Masya Allah, memang keikhlasan itu Ustaz mahal sekali nilainya. Mahal sekali nilainya. Makanya tadi kalau kita membahas konteks sedekah itu adalah sirron wa alaniyah, diam-diam maupun dengan secara terang-terangan. Memang ikhlas itu bagaimana ya? Betul-betul menentukan kualitas. Sehari mungkin kita tidak menyebutnya. Kondisi ketika dia masih berbuat baik kepada kita, masih full power. Tapi bagaimana nanti kalau kemudian orang yang kita tadi udah biayai, misalnya pendidikannya udah besar, udah menjadi, tiba-tiba kita merasa tidak dihargai begitu. Tidak ada respect lagi. Bisa jadi itu juga kita akan sebut-sebut. Kamu ini bisa begini gara-gara saya begitu. Jadi Masya Allah, makanya stamina ikhlas ini betul-betul memang harus dijaga, dan dia long term. Jaga panjang. Bagaimana kesabaran kita ketika memang kita sudah memberi tapi ternyata yang kita berikan gitu, kira-kira begitu ya, juga tidak tahu diri, tanda kutip ya. Tidak tahu diri dia. Semakin teruji di situ. Semakin teruji. Masya Allah. Makanya tadi Masya Allah ya, kalau mindset kita itu adalah hanya mendapatkan pujian dari dia, atau kemudian biar kita dipandang terhormat oleh orang lain, atau dipandang dermawan oleh orang lain, sudah nanti ketika kita sudah dianggap, hilang semua itu. Ya kita akan mengungkit-ungkit begitu lah. Makanya kalau pernah kita mendengar Ustaz, ya ini mungkin seloroh saja, sebelum menjadi anggota dewan atau sebelum menjadi anggota pemimpin di wilayah gitu ya, itu kan menggelontorkan bantuan sekian. Dan pernah kami mendengar cerita itu sudah memberikan karpet masjid gitu ya, karena dia tidak menang di wilayah itu, karpetnya pun diambil. Nah ini kan sesuatu yang Masya Allah. Oleh karenanya memang stamina keikhlasan ini betul-betul dijaga. Motivasi ini betul-betul harus dipastikan gitu ya, bahwa memang kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau di dalam penjelasan Gus Baha itu
Kalau kita memang mau menjadi muslim yang baik, yang pertama harus dibangun tuh keyakinan kita kepada Allah, akidah gitu. Betul, kan. betul. Sehingga kalau sudah akidahnya kuat, kata Gus Bah, ikhlas itu gampang. Karena yang memang kita harapkan Allah gitu kan, bukan selain Allah. Dan seluruh hal selain Allah kan katanya lemah. Akan sirna dan seterusnya. Artinya betapa ayat ini memang sebenarnya oleh Allah dimaksudkan untuk pertama memperkuat akidah kita, gitu kan ya. Yeah. Yang kedua peran sosial kita, gitu. Nah, bagaimana Ustaz dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Jadi Umar ini kan kerjanya kalau malam tuh bukan begadang dia, dia belusuan gitu kan. Kalau anak muda sekarang kan begadang gitu ya. Belusuan dan yang ditarget orang kelaparan. Dan dia dapat. Kembali lagi ke gudang dipikul sendiri gitu kan. Apakah ini juga bagian daripada menjaga kehormatan sehingga orang miskin itu mungkin tidak mau meminta-minta, tidak rela gitu kan, sampai akhirnya harus memasak batu gitu ya. Sebatas untuk menenangkan anaknya bahwa kita punya makanan padahal tidak ada gitu kan. Nah, itu ini kisahnya apa? Memang Umar itu sangat fenomenal ya, dan dari situlah nanti lahir keturunan yang sangat soleh, Umar bin Abdul Aziz itu. Tergantung perspektif kita ya. Kenapa misalnya Umar sangat egaliter begitu ya, ingin berbaur dengan masyarakat dan ingin tahu lebih jauh, bahkan secara pribadi, tidak melalui pembantu ya. Mungkin satu sangat terjangkau dan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, dari sisi si perempuan ini memang untuk akses melapor juga ke sana susah. Kalau sekarang kan ada itu lapor media sosial, medsos apa gitu, lapor Wapres gitu kan, ada dibuat itu anunya aplikasi lapor. Ada aplikasinya. Nah, karena mungkin keterbatasannya itu dia tidak bisa interaksi dan tidak bisa menyampaikan keluhannya, atau memang menjaga muruahnya. Menjaga muruahnya. Karena kalau kita lihat dialognya itu kan si perempuan ini betul-betul menjaga itu. Memang Umar tidak melihat ya, tidak melihat. Jadi itu kan ceritanya pedagang susu. Yang lain sudah menjual susunya dengan campuran air, sementara dia masih asli gitu ya susunya. Singkatnya kemudian orang tuanya memerintahkan dicampur aja, kan juga Umar tidak tahu. Tapi kemudian perempuan anaknya ini mengatakan Umar tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Dahsyat memang ya, keimanan ya. Masya Allah ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana cara pandang ya. Cara pandang kita ini betul-betul bukan hanya persoalan ya dunia saja, tapi kemudian ada hal yang lebih besar yang ingin didapat, itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut yang tadi Ustaz. Nah, Allah kemudian juga memberikan peringatan serius terkait dengan orang yang tadi etikanya tadi ya. Ya, etika tadi. Di dalam ayat yang 264-nya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membatalkan atau menghilangkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adha. Seperti apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Di antaranya kemudian yang bisa membatalkannya orang yang berinfak ria'an nas. Dia berinfak ini dikatakan orang dermawan, ria'an nas, ria. Bahasa sekarang tuh ingin dapat branding ya sebagai dermawan gitu ya. Ria'an nas. Ya, wala yu'minuna billahi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dua-duanya ria itu dia beriman ya, tapi amalnya memang motivasinya tadi agar orang lain memujinya ya. Tidak lagi karena Allah ya. Betul. Kemudian atau mungkin dia normal saja, tapi la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini juga masalah. Ya. Lebih masalah ya. Masalah lagi nih. Jadi dia beramal tapi tidak memiliki keyakinan kepada Allah dan juga kepada Allah. Pokoknya ya ini kemanusiaan. Kemanusiaan lah. Nah,
ini kan sia-sia juga. Ya, ya. Nah, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu, maka perumpamaan amalnya itu kamatsali safwanin, seperti batu yang licin, alaihi turab, di mana di atas batu licin itu debu. ada debu. Ya. Fa asabahu kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarahu salda. Nanti ketika kemudian ada hujan lebat, ya sudah. Hilang itu debunya itu ya. Iya. La yaqdiruna ala syai'in, dia tidak bisa menguasai ya. Ala syai'in sedikit pun mimma kasabu, terhadap apa yang dia kerjakan, usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan sungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi sangat berat sebetulnya ganjaran gitu ya, balasan bagi orang yang kafir ini. Pertama memang dia sudah orang yang suka menyebut-nyebut hartanya, sedekahnya, pertolongannya, sudah capek bekerja, kira-kira begitu ya. Kalau kita mau sudah capek bekerja, hartanya berkurang gitu ya, dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bagaimana kita ingin mengoptimalkan harta kita ini, ya tentu sebaliknya kan, sebaliknya. Jadi kalau kita berinfak, bagaimana infak ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, cara-cara yang baik itu ya tentu tidak menyebut-nyebutnya kebaikan itu, lalu kemudian tidak menyakiti si pemberinya. Ya bagaimana teknisnya, mungkin sekarang kalau BMH ini kan memberi banyak media sudah yang bisa dilakukan. Ya kalau saat Imam mau dikasih, nggak perlu dibawain bingkisan besar gitu ya, sampai orang sekampung tahu gitu kan. Ya, wah itu kelihatan itu nanti. Pak Imam diberikan gitu ya. Tapi ya dengan cara yang bagaimana, ya seperti itu. Kira-kira demikian Ustaz. Jadi etika dalam memberi ini adalah betul-betul juga jangan sampai menyakiti orang yang kita beri. Tentu nanti silahkan bagaimana cara bahasa yang bagus, bahkan juga menyenangkan. Kalau sekarang mungkin lebih terjaga saja, karena orang kan donasi langsung ke rekening, dan dia tidak menyerahkan langsung gitu ya. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya. Jadi yang tahu beliau seseorang muzaki atau munfik bersedekah itu ya hanya munfik dan BMH saja gitu kan. Penerima manfaat sudah nggak tahu dari mana dana itu. Artinya semakin rajin bersedekah di era seperti sekarang ini, makin bagus terjaga dia. Dan dia akan sulit menemukan peluang untuk menyebut-nyebut, karena misalnya untuk pesantren ya yang mana kan terserah gitu kan. Artinya ada peluang untuk terjaga dari sisi etika itu. Tapi memang tetap ada, dia harus tampil sendiri gitu kan. Memang ini khitabnya ini kan ke perorangan ya. Ke perorangan. Adapun kalau kemudian nanti kayak lembaga ini sifatnya ada bentuk pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya ya, atau bahasanya transparansi. Bahasa kita itu ya. Ada transparansi, maka perlu kemudian mencantumkan ya etika penerima dari mana, pemberinya ke siapa, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya ya bisa dilakukan. Tapi ini substansinya adalah bagaimana orang ya yang memberi ya atau yang berinfak ini betul-betul yang diberikan tuh nyaman gitu ya. Betul. Malah bila perlu nggak perlu menunggu meminta, memang ya peka. Nah, kepekaan ini memang juga perlu dilatih, dipertajam. Nah, ada satu kisah menarik nih, baru-baru ini. Jadi ada seorang donatur BMH mewakafkan atau menghibahkan hijab dan mukena ke sebuah masyarakat mualaf di Selat Kongki. Saya pernah ke situ. Selat Kongki ini orang yang hidup di atas laut memang. Di selat gitu. Bukan yang itu Labuan Bajo gitu ya? Beda lagi. Ini Labuan Bajo kan ada daratannya. Nah, ini memang di atas laut. Masya Allah. Di Indonesia juga itu? Di Indonesia, di Kepulauan Riau. Jadi dari Batam naik kapal ke Lingga. Dari Lingga istirahat dulu malam. Besok paginya lanjut lagi naik kapal. 2 jam itu.
Nah, ada seorang penerima manfaat namanya Bu Masita. Umur sudah 60 tahun. Bu Masita ya? Ya, Bu Masita. Ketika dia diberi mukena dan hijab itu, dia bilang, bukan terima kasih. Alhamdulillah, ini akan saya pakai untuk lebaran, gitu kan. Artinya betapa berartinya itu ya, sesuatu yang diberikan oleh orang yang berinfak untuk orang yang menerima. Itulah kenapa Allah meminta kita mungkin saja untuk menjaga gitu kehormatan orang yang menerima, karena bisa jadi itu simple buat kita gitu, tapi buat dia sangat bernilai. Dipakai, iya sangat bernilai, mau dipakai lebaran gitu ya. Mungkin apa yang bisa diartikulasikan lah dari fakta itu kan? Iya, pemberian itu kan memang yang Allah minta nggak banyak, nggak banyak. Kalaupun zakat itu kan, kalau kita lihat dari sisi persentasenya kan 2,5%, kan sedikit betul. Sebetulnya dari itu pun setahun sekali. Ya, setahun sekali. Dan memberi itu atau berinfak itu juga tidak ada nominal khusus, ya. Dan semua juga bisa berinfak dengan kemampuan yang dia lakukan. Nah, melihat cerita tadi itu, betapa memang mungkin orang menganggap mukena itu adalah sesuatu hal yang sangat sepele dan nilainya juga nggak mahal dalam pandangan kita ya. Kalau kita di sini paling berapa 100.000 atau 200.000 begitu. Setahun bisa 4 kali beli. Bisa jadi. Nah, tapi ternyata di ujung sana Bu Masitoh tadi itu ternyata memberikan testimoni yang luar biasa untuk dipakai lebaran. Padahal kan ibadah itu ya bisa dipakai kapan saja. Tapi itu sebuah simbol betapa lebaran itu juga ingin juga merayakan ya lebih ceria lah gitu, berbahagia. Mungkin dengan satu mukena ini juga bisa membahagiakan. Nah, dengan cara, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita yang tadi ya, kita kaitkan dengan pembahasan kita la tunfiqu bil manni wal adza ini, sebetulnya dengan jalur seperti ini juga sudah bisa betul-betul memangkas, Ustaz. Betul-betul bisa memangkas, dan selanjutnya juga yang menerima, yang kita tidak kebayang begitu ya, betul-betul nggak berharga di kita, ternyata sangat bernilai, sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Ya, luar biasa. Ya, jadi memang kadang kita tidak bisa mengukur milik kita atau kondisi kita, perasaan kita dengan apa yang orang lain rasakan. Betul. Makanya itu bagaimana kan ada empati itu kan. Betul. Ya, sehingga kita bisa lebih wise ya, lebih bijak lagi untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz lalu atas tadaburnya pada kesempatan kali ini. Pemirsa BMH TV, pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menerima sedekah kita adalah orang yang oleh Allah diminta kita untuk menjaga, memelihara dan melindungi. Oleh karena itu, etika ketika kita telah memberikan harta kita adalah memurnikan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita ketemu lagi pada Tadabur Harian Ramadan di episode yang akan datang. Terus dukung channel BMH TV Cerdas Menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.